Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elverdini dengan NIM 2136054, Prodi Sistem Farmasi, mata kuliah Audit Sistem Farmasi. Baiklah, di sini saya menyelesaikan ujian akhir semester. Pertama, jelaskan apa itu audit sistem informasi, tujuan dan peran audit sistem informasi. Jawabannya, audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan sistem dan prosedur teknologi informasi di sebuah perusahaan untuk memastikan bahwa sistem bekerja seperti yang diharapkan dan tetap aman. Tujuan dan peran audit sistem informasi. Pertama, tujuan audit sistem informasi adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi perusahaan bekerja dengan baik, efisien, dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan. Tujuannya adalah mengevaluasi kepatuhan dan efisiensi dan efektivitas sistem. Peran audit sistem informasi adalah untuk mengevaluasi risiko sistem informasi terhadap perusahaan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan pengendalian internal. Mereka juga bertugas untuk memastikan keamanan data dan memantau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ketiga, ruang lingkup pekerjaan audit sistem informasi mencangkup pengujian keamanan dan kepatuhan, validasi laporan dan proses bisnis, serta mendeteksi potensi keretamaan dan ancaman sistem. Mereka juga bertugas melakukan uji coba simulasi serangan untuk menguji daya tahan sistem. Keempat, hasil dari audit sistem informasi biasanya berupa laporan menyajikan temuan, rekomendasi, dan tindakan lanjut yang perlu dilakukan manajemen. Tujuan untuk memperbaiki kontrol internal dan meningkatkan manajemen risiko sistem informasi secara berkelanjutan. Kedua, jelaskan mengapa suatu perusahaan memerlukan audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Jawabannya, 1. Untuk memastikan sistem informasi perusahaan berjalan sesuai kebijakan, prosedur, dan tujuan bisnis yang diterapkan. Tanpa audit, sistem dapat saja digunakan tidak sesuai fungsi atau bahkan disalahgunakan. Kedua, mendeteksi kelemahan kontrol internal dan keamanan sistem sehingga dapat segera diperbaiki. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran data, kecurangan, atau gangguan operasional. Ketiga, memenuhi regulasi dan standar industri, tentunya yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan audit sistem secara berkala, misalnya dalam industri keuangan dan kesehatan. Keempat, mencegah risiko kerugian finansial akibat kegagalan sistem atau pelanggaran keamanan data. Audit dapat meningkatkan daya tahan sistem. Kelima, risiko yang mungkin terjadi dalam auditing adalah keterbatasan waktu sumber daya atau keahlian auditor untuk mendeteksi seluruh potensi masalah. Ada kemungkinan terlewatkan temuan penting. Keenam, ada risiko subjektif auditor dalam mendefinisikan temuan dan rekomendasi. Ini harus dihindari dengan menetapkan standar yang jelas. Ketujuh, ada risiko tidak tindak lanjutnya rekomendasi audit sehingga masalah yang dapat terulang kembali. Diperlukan tindak lanjut yang memadai. Ketiga, yaitu jelaskan tahapan proses audit dan tahap pelaporan hasil audit sistem informasi. Jawabannya, perencanaan audit. Ada mendefinisikan ruang lingkup dan objek audit berdasarkan risiko, menetapkan jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan, mengembangkan program kerja audit. Kedua, ada pelaksanaan pengumpulan data, ada wawancara dengan stakeholder,
terkait kajian dokumentasi, aliran proses, dan kontrol yang ada, pengujian simpel transaksi, observasi jalannya sistem. Ketiga, ada analisis dan evaluasi, menganalisis temuan dan bukti yang didapat. Dua, menilai efisiensi dan efektivitas kontrol. Ketiga, menentukan penyebab masalah dan keselamatan. Keempat, ada pelaporan hasil. Pertama adalah laporan draft dibahas bersama manajemen. Kedua, disusun laporan audit final yang mencakup. Pertama, ada ruang lingkup audit, ringkasan eksekutif, temuan dan rekomendasi, balasan dari manajemen, rencana tindak lanjut. Kelima, ada tindak lanjut. 1. Ada memantau tindak lanjut manajemen atau rekomendasi. Kedua, ada menilai apakah masalah terselesai dengan baik. Ketiga, pelaporan kembali jika diperlukan. Terakhir, ada pelaporan resume audit. Ada laporan akhir yang mencantumkan hasil seluruh audit tahun berjalan. Keempat, ada jelaskan secara singkat apa standar audit dan pengendalian audit sistem informasi. Jawabannya ada COSO ada atau Commit of Sponsoring Organization Framework, merupakan kerangka internasional untuk manajemen risiko dan pengendalian internal termasuk TIK. Kedua, ada COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Standar adalah standar internasional untuk tata kelola TI yang menyediakan proses kerja dan metrik untuk menilai aktivitas kontrol. Ketiga, ada ISO 27001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi, mencakup persyaratan proses, dokumentasi, dan pemantauan keamanan TI. 5. Ada menurut saudara jika terjadi kecurangan atau fraud di dalam perusahaan, apa yang dilakukan seorang auditor? Jawabannya, jika terjadi dugaan kecurangan di dalam perusahaan, ada beberapa hal. Pertama, melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kecurangan, contohnya dengan melakukan wawancara, memeriksa dokumen, dan catatan transaksi terkait. Kedua, ada berkomunikasi dengan manajemen senior perusahaan dan melaporkan dugaan kecurangan yang ditentukan, meminta pendapat dan kerjasama dalam penyelidikan lebih lanjut. Ketiga, membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan kecurangan tersebut. Bisa melibatkan ahli profesi untuk melakukan analisis dan mendalam. Keempat, ada melakukan pemeriksaan terhadap sistem akuntansi dan pengendalian internal perusahaan untuk mengidentifikasi kelemahan yang memungkinkan terjadi kecurangan. Kelima, ada membuat laporan hasil investigasi secara tertulis beserta bukti-bukti yang ditemukan untuk disampaikan kepada manajemen dan komite audit. Keenam, ada memberikan saran tindakan perbaikan sistem pengendalian internal perusahaan untuk mencegah terulangnya kecurangan di masa depan. Ketujuh, ada jika diperlukan, auditor dapat melaporkan kasus kecurangan tersebut kepada otoritas terkait seperti polisi dan lembaga pengawas pasar modal. Keenam, itu mereview satu jurnal terbaru jika ada yang boleh berkaitan dengan audit sistem informasi menggunakan COBIT. Berikut ringkasan evaluasi jurnal yang berkaitan dengan audit sistem informasi sumber daya manusia pada Training Center di Jakarta merupakan framework COBIT 4.1. Jurnal ini membahas mengenai audit sistem informasi sumber daya manusia di sebuah perusahaan Training Center di Jakarta menggunakan
Framework COVID 4.1, 2 ruang lingkup audit mencakup proses-proses yang ada dalam COVID 4.1 seperti POIDVA Strategi Plan, PO3 Determine Technological Direction, PO6 Community Management AIMS and Direction, PO7 Management Human Resources, PO8 Manage Quality Follow Manage Project, DS7 Educate and Train User, dan DSI 10 Manage Problem. Ketiga, metode penelitian menggunakan studi literatur, observasi lapangan, dan kuesioner untuk mengumpulkan data. Data kemudian diolah untuk menentukan tingkat kematangan. Proses-proses yang diaudit menggunakan skala 0 sampai 5. Keempat, hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum tingkat kematangan SDM perusahaan masih berada pada level 2, di mana proses-proses belum stratisasi sepenuhnya. Jurnal ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tingkat kematangan proses-proses terkait SDM agar sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan. Link jurnal tersebut ada di YouTube saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.